Gue nggak akan pakai pelayanan untuk nutupi aib gue, kekurangan ajaran dan kebrengsekan gue. Kalau gue tidak bertanggung jawab sama keluarga, gue akan hentikan pelayanan. Mau berdarah-darah, mau gimana, udah telan aja. Aku sering bilang, bukan tugas presiden dapur ngebul, tugas kita Bapak. Apa yang kita lakukan mencoba menutup, tapi sebenarnya ini menunjukkan masalah yang ada. Semua agama dan kepercayaan di Indonesia belum mampu menghasilkan ayah yang sehat di rumah. Siapa di sini yang kehilangan figur seorang ayah? Kapan terakhir kamu dipeluk sama bapak kamu? Kita kehilangan laki-laki figur yang berani bilang gini, hey, ada apa-apa sama keluarga gue, lewatin bapaknya dulu. Tapi bukan berarti kalau kita ngurus Tuhan, Tuhan ngurus keluarga kita. Bertobat karena urus keluarga. Itu tanggung jawab kita sama Tuhan. Kita butuh Tuhan supaya kita tuh jadi orang yang sehat di rumah. Jadi kebutuhan beragama tuh source utamanya adalah rumah, titik. Hey, kok duduk sini bentar? Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lo masih belum menemukan tempat aman di mana lo bisa menjadi diri lo sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What is up guys? Welcome back to Safe Space. Episode gue udah gak inget berapa, but awal-awal let me just say thank you so much untuk semua teman-teman yang udah ngikutin kita dari episode pertama. It's been a great journey dan gue bacain semua komen-komennya. Thank you semua yang udah aktif berkomen. Banyak yang ngeluarin kata-kata yang bikin kita semangat. Dan kita jadi tahu bahwa benar-benar nih, gue jadi tahu ini bisa menjadi tempat aman buat kita semua. Juga banyak yang ngasih komen, banyak yang ngasih tahu, minta request narasumber-narasumber selanjutnya. Please keep it coming, ngobrol terus aja karena gue, Bang Yeri, Coki, kita bacain terus ya tiap malam itu ya. Baca terus. Asik. Well, hari ini ada ayah favorit gue, ayah bangsa kita, ayah hadir. Udah nggak asing lagi, Abang Yeri Patinasarani. Siap. Konten lagi kita. Asik. Hari ini kita berdua nih. Iya. Kita bakal ngomongin apa? Yang butuh diomongin ketika orang di safe space kan yang jarang dan merdeka diomongin ya. Yoi. Kita ngomongin pernikahan. Karena di Indonesia itu gimana ya bro ya? Kadang-kadang hati ini kan nggak bisa bohong. Banyak pertanyaan, banyak kebimbangan, banyak keresahan. Iya. Tapi nggak banyak tempat untuk bisa ngomongin. Salah ngomong dikit dianggapnya blunder. Betul. Dicap, dihakimi. Betul. Dan sekarang kan lagi seru tuh pernikahan, apalagi kalau yang Beda. Iya, beda server. Pernikahan beda server. Karena beda server ya. Sehingga akhirnya diatur oleh undang-undang negara kita. Basic. Kalau dari seorang Yeri Patinasarani ini secara prinsip dulu ya, udah paling basic. Pernikahan beda server. Yes or no? Kalau jadi ada dua jawaban. Dua jawabannya. Pertama secara eksklusif. Oke. Secara eksklusif ya karena pernikahannya tujuannya biar kita bisa produktif dalam hidup. Ya tentulah gue mendukung yang se-server. Ya. Dan gue akan mendorong orang juga se-server. Ya. Karena secara eksklusif. Dan bagaimana supaya orang bisa menikah satu server, ya itu tugas orang tua dan tugas pemuka agama udahlah gitu. Tapi kalau secara institusi pemerintahan, which is itu adalah undang-undang negara yang memfasilitasi kebutuhan bukan cuma satu agama aja, ya kan? Bahkan kan ada juga orang yang tidak beragama.
Iya, iya kan, Iya. iya kan. Kalau gua kutip, ini kan gua kutip salah satu statement bahwa negara ini menjamin hak orang beragama. Jadi beragama itu kan hak, nggak wajib hukumnya. Iya. Betul dong. Ya, jadi kan itu sebuah pilihan prerogatif gitu. Jadi gua termasuk yang tidak setuju ketika pemerintah ini harus mengatur supaya pernikahan ini harus selalu satu agama, karena pada dasarnya mungkin ya keluarga bisa lolos dalam mengedukasi anak-anaknya, pemuka agama juga bisa lolos, tapi biarlah itu diselesaikan oleh internal secara eksklusif, bukan secara inklusif. Gitu, karena ini kan ya agama pertama kan, kalau kita percaya, kalau iman gua ke Kristenan, pernikahan pertama itu adalah pernikahan yang belum ada agamanya waktu itu kan. Waktu itu belum ada agama. Tunggu, gimana? Adam dan Hawa menikah kan belum ada agama saat itu. Ya semua bisa membandrol bahwa itu kisahnya kami, tapi justifikasi sebuah server hampir tidak ada. Makanya prinsipnya adalah cinta itu tidak punya agama. Agama punya cinta, tapi cinta itu nggak punya agama. Jadi paling nggak atas dasar cinta, meskipun orang masih bilang ini ada nggak cuma bisa bicara soal cinta, tapi cinta itu kan nggak ada servernya. Cinta tuh server siapa? Semua server punya cinta. Iya. Tapi cinta nggak punya server. Jadi paling tidak kita harus mau repot lah mengurai, bukan cuma sekedar boleh enggak itu. Sangat menarik. Ini kayaknya harus diurai sedikit, karena sebagai seorang pemuka agama, Bang Yeri, kalau statement tadi tuh sangat-sangat kontroversial, setidaknya untuk dari server Bang Yeri ya. Iya. Karena kita kan selalu dididik bahwa ya pernikahan itu eksklusif dari server apapun. Server itu, nggak semua server ya, tapi beberapa server seperti salah satunya kekristenan mendidik kita bahwa dengan biasa bahasanya adalah pasangan yang sepadan, seiman, itu sudah seperti baseline, seperti keharusan. Dan Bang Yeri tadi bilang ya memang itu dihimbau, kalau bisa didorong ke arah sana, tapi bukan menjadi keharusan. Batasnya di mana menurut Bang Yeri? Bagaimana kita kalau beriman, bagaimana bisa mengartikan dan menjelaskan itu kepada diri kita sendiri? Apa artinya? Bang, gue suka sama orang yang beda agama. Atau bang, gue sekarang lagi jalan sama orang yang beda agama. Ya gitu kan. Udah langsung ke situ aja. Ya kan. Terus gimana nih? Nah, literasi firman sakral dan harus ditaruh di tempat yang terhormat. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Itu kan. Jadi secara moralnya firman mengajar dalam kontekstual Kristen adalah jangan jadi pasangan tidak seimbang. Tapi kalau kita mau urut ke belakang sedikit, gue tetap menghargai rasa cintanya itu. Paling tidak kita tidak bermain di hanya boleh apa enggak. Bagaimana dengan cintanya itu? Apakah cinta salah? Wah, kayak lagu ya. Kan lagunya cinta tidak pernah salah. Iya kan. Nah, bagaimana dengan cintanya itu? Nah, disitulah kita harus dengan merdeka dan leluasa mendampingi, mengurai, mengajak berpikir, bertukar pikiran dari hati ke hati. Bagaimana dengan yang sesuatu yang dirasa ini? Dibunuhkah? Dibiarkanlah? Bisa gak dibunuh? Bahagia nggak? Nah itu, ya kan. Jadi mohon maaf, tidak sesederhana itu. Ada lagi yang bilang oke, seserver, tapi seserver tuh 4L bang.
apa tuh? Lu lagi gitu loh. Gitu-gitu aja. Kenapa yang baik itu selalu beda server? Nah itu kan kita nggak bisa lagi bilang udah lu tutup mata, tutup telinga, udah nurut aja daripada lu neraka. Sehingga orang akhirnya berhanguskan kesakralan cinta itu sendiri. Yes, jadi mau nggak mau kita bicara soal love kan. Right. Gitu loh. Jadi menurut gua nggak bisa disederhanakan segampang itu dan semudah itu. Kita akan hadapi realita. Mau nggak mau pemerintah melarang pernikahan beda server, nggak bisa menutup kemungkinan di semua server akan ada terjadi cross login. Paling nggak rasa cintanya login, agamanya belum, tapi cintanya udah login. Maksudnya dia mencintai orang-orang yang beda server gitu. Right. Tapi memang kenyataannya nggak tahu ya Bang, kalau dari lihat baca-baca komen teman-teman yang sering curhat di sosial media yang bercerita, bahkan teman-teman di sekitar gue di Indonesia itu walaupun somehow dilarang, tapi kenyataannya itu udah menjadi sebuah bagian sosial di mana pernikahan itu memang berbeda agama terjadi. Dan yang gue bingung nih Bang Eri, kadang-kadang gue mendengar cerita baik, cerita luar biasa dari pernikahan mereka. Bahkan ada anak-anaknya yang satu di server A, satu di server B gitu. Tapi malah kadang-kadang pernikahan berbeda agama kalau bisa dijalankan dengan toleransi. Sekali lagi, gue tidak menyarankan atau tidak melarang ya. Gue mencoba mengambil posisi netral, walaupun gue juga berbagi pemikiran lo, yaitu iman gue juga berkata kalau bisa ya satu, manusia udah cukup berbeda. Yang sangat penting iman itu kan menjadi nilai, values, cara pikir. Kalau bisa itu satu, itu akan menghindarkan kita dari berbagai banyak masalah di depannya. Tapi di satu sisi gue juga lihat dan dengar dari teman-teman gue di mana mereka memiliki ayah ibu yang dari server yang berbeda, bahkan server yang sangat berbeda. Tapi mereka menghasilkan anak-anak yang dewasa, toleran. Kemarin gue baru ketemu seseorang. Gue baru birthday loh, happy birthday. gue beli hadiah buat diri gue sendiri, beli ini kan kura-kura kan. Terus di toko reptil itu ketemu dengan seseorang, ternyata dia ngikutin Instagram gue. Terus kita ngobrol-ngobrol, abis itu kita ngechat. Dia bilang, bang, gue dari server 1, adek gue di server berbeda, orang tua kita beda agama. Tapi itu yang gue bilang, menghasilkan anak-anak yang dewasa, toleran, bisa menghargai. Jadi I don't know, ya ada plus poinnya juga ya. Tidak mudah tentunya. Berarti kan kekuatan pernikahan adalah salah satunya adalah bagaimana kita masing-masing merawatnya, atau kita mengizinkan kita didampinginya. Itu kekuatannya. Maksudnya gini, satu server tanpa ke arah situ percuma. Iya kan? Jadi kekuatannya nggak langsung dijustifikasi dari awal, iya kan? Kanan kiri nih, mau yang sama pun nggak punya rasa respect, rasa hormat, nggak punya understanding bahwa pernikahan itu prioritas. Understanding bahwa nggak ada yang boleh lebih penting dari keluarga kita dibanding yang lain. Bagaimana kita membangun semangat berkorban, bahkan berkorban nyawa untuk keluarga dan family kita, maka satu server pun kontraproduktif. Kalau menurut gua gitu. Tetap harus kita arahkan. Makanya kan tujuannya satu server supaya membangun. Nah kadang-kadang yang dibising itu cuma satu servernya doang. Bagaimana membangunnya, bagaimana merawatnya, bagaimana berkorbannya itu tidak pusing. Orang berasumsi itu dengan sendirinya. Ya makanya kan pernikahan, bro, kita nih Indonesia. Ini kenapa nih baju ini ada fatherless country terbesar ketiga di dunia. Artinya, ini mudah-mudahan di bold ya, kalau bold ini nih.
semua agama dan kepercayaan di Indonesia belum mampu menghasilkan ayah yang sehat di rumah. Semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia untuk saat ini gagal menghasilkan ayah-ayah yang produktif, ayah yang mengasuh, ayah yang berkorban, dan ayah-ayah teladan yang menjadi cinta pertama anak perempuannya dan pahlawan buat anak-anaknya. Artinya kita punya PR berat dalam merawat keluarga dan pernikahan. Bukan menentukan servernya sama dulu apa enggak. Karena semua server lagi punya masalah. Gitu. Biarlah server sama tuh ditaruh dalam pundak pembimbing rohani, pemuka agama dan orang tua. Tapi ayo dong, kita nggak move on dong. Jangan cuma bahas satu server doang. Gimana dengan fatherless country ini? Kita bayangin di seluruh Nusantara kita menghasilkan orang-orang sakit hati dengan ayah-ayah mereka. Gak kehitung jumlah anak-anak yang dalam kondisi yatim piatu semu. Yatim piatu semu. Gitu. Dan ini menyebabkan kerusakan-kerusakan moral yang gak kehitung kerugian besarnya. Masalah drugs, masalah industri human trafficking, sex trafficking, masalah begal, masalah pornografi, masalah-masalah moral yang hampir tidak bisa diselesaikan oleh seluruh kekuatan masyarakat maupun agama, yang pemicunya dari ketidakhadiran seorang ayah dalam kehidupan seseorang. Kita tes deh, boleh tolong di komen siapa di sini yang kehilangan figur seorang ayah. Pertanyaan kedua, kapan terakhir kamu dipeluk sama bapak kamu? Apakah kamu betah di rumah? Apa kamu tipe orang yang kalau bisa kuliahnya di luar kota deh? Kenapa? Kampus sana emang bagus? Kagak, pengen cepat kabur dari rumah aja. Gitu. Dan ya itu menyebabkan orang somplak. Mau di depannya laki-laki pemabok, fuckboy. Tapi kalau dia bisa mengisi kebutuhan itu, ambil. Orang-orang tutup mata, bro. Yang harusnya dia bisa dapatkan dari bapaknya. Lu tuh anak-anak di Indonesia ini, ya orang mungkin bilang gue lebay ya, tapi ya biarlah ini jadi pertanggungjawaban gue. Kita kehilangan laki-laki figur yang berani bilang gini, hey ada apa-apa sama keluarga gue, lewatin bapaknya dulu. Ya makanya ya nggak heran ini akan tergulung terus karena kita sibuknya adalah servernya, sedangkan semua server lagi gagal. Statistiknya menyatakan seperti itu. Gue tidak menjustifikasi. Jadi harusnya kita bangun dari tidur lama yang membuat banyak laki-laki impoten secara fungsi. Kita budaya di Indonesia nih, ya lu bayangin bro, lagu daerah lebih banyak menghargai ibu dibanding bapak. Kalau kita mau jujur, betul. Ya kan. Artinya dari budaya aja lah. Lo waktu kita kecil nggak ada laki-laki tuh main baby-babyan, nggak ada. Pantang bro. Gila itu mah lo ada yang salah loh. Tapi kalau gede nggak bisa gitu. Nggak bisa kita bilang oh gendong bayi-bayi saya itu adalah anak-anak saya tuh tugas ibu. Itu bukan tanggung jawab saya. Saya mah cari duit, saya mah bikin konten, saya mah jadi orang hebat. Makanya kayak gini. Nggak tahu ya, kita cek and recheck aja. Banyak orang hebat di luar tumpul di rumah. Di luar tuh orang intelektual, intelijensi, kita bisa ngomong sistematis, artikulasi kita, passion kita membara-bara. Sampai rumah anak sama istri kita bingung sama kelakuan kita. Lu beda di rumah. Gitu. Ada berapa banyak orang yang betah banget di ruang kerjaan gitu, ngambil lembur karena malas aja pulang. Malas saya pulang rumah, ya lapangan futsal jadi lebih jadi rumah. Podcast lebih berasa rumah nggak? Safe space-nya. Bapak gue nggak dengerin, Koko Brian dengerin gue. Berapa banyak dari yang nonton ini
yang nggak pernah seumur-umur diajak doa sama bapaknya sebelum tidur, Brian yang ngajak doa. Dipikir oke itu, kagak lah. Masalah bro. Kita lagi apa yang kita lakukan mencoba menutup, tapi sebenarnya ini menunjukkan masalah yang ada. Mengkerucut ke segmen rohani, karena kita kan bahasnya pernikahan secara rohani. Banyak banget orang yang berpikir gini, yang mudah-mudahan ini di bold juga ya. Nggak bisa menutupi kegagalan di rumah dengan keberhasilan dalam bidang agama kita. Nggak bisa. Itu pelecehan dan penghinaan terhadap institusi kesakralan keluarga. Artinya nggak bisa kita khotbah bagus, ribuan orang dengar, live IG kita breakthrough, tapi anak-anak kita menangis lihat kelakuan kita. Lo tau gak kegagalan gue apa? Kalau gue berhasil dalam pelayanan sebagai pendeta, terus pulang anak gue panggil, "Ma, ada om tuh." Gue berhentikan. Wow. Buat apa gue lahirkan monster-monster? Bro, ada orang bilang gini sama gue. Gue agak ajak lo ke server gue sedikit ya. Iya. Tahu nggak cara menyelamatkan generasi yang paling mudah seperti apa? Woi. Bahasanya gede, save our generation. Gua tahu yang paling gampang selamatin generasi. Wah, tertarik dong gua. Iya. Apa? Jangan dilahirin lah, Bang. Ngapain generasi dilahirin terus diselamatin lah? Gimana? Iya kan, selamatkan generasi dari narkoba, selamatkan ini semua, selamatkan jangan sampai putus sekolah apa semua. Kan aneh, datangnya dari generasi itu lagi. Ngapain gue dilahirin, terus gue diselamatin? Itu bawa juru selamat lagi. Maksudnya banyak orang tua ya seneng ada juru selamat supaya dia nggak bisa berkontribusi ke keluarganya. Jadi gini, secara khusus segmen rohani Kristen, ya kita punya Yesus juru selamat, tapi bukan berarti kalau kita ngurus Tuhan ngurus keluarga kita. Bertobat karena urus keluarga itu tanggung jawab kita sama Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Bukan untuk rebut-rebutan jemaat. Kenapa kita butuh Tuhan? Bukan untuk banyak-banyakan orang yang login. Kita butuh Tuhan supaya kita tuh jadi orang yang sehat di rumah. Supaya rumah tuh bisa terasa surga sebelum kita ada di surga. Jangan sampai kebalikannya, neraka sebelum ada di neraka. Jadi kebutuhan beragama tuh source utamanya adalah rumah, titik. Wow. Tapi iya, gila, gue setuju banget, parah. Dari tadi tuh di bold banyak banget tuh yang harus kayaknya kita harus dengerin ulang, di post, diulang, didengerin. Tapi dari itu semua mungkin gak sih, menurut lo gimana bro? Mungkin gue sangat menghargai Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi ketuhanan dan agama. Menurut gue itu spesial. Lebih daripada mungkin beberapa negara-negara di barat gitu ya. Tapi mungkin gak sih itu menjadi sebuah masalah pada saat kita menjunjung tinggi server, agama, ibadah, hal-hal spiritualitas tinggi, ya, tapi terlalu tinggi sampai-sampai hal-hal humanitas. Makanya kita selalu bilang kan, gue dengar dari lo, humanity above religion, kemanusiaan di atas keagamaan. Kita sampai lupa sisi manusia dan kehancuran manusia, kebutuhan manusia yang dibutuhkan. Maksudnya kayak ngomongin pernikahan beda server, seakan-akan kalau udah satu server, udah Tuhan memberkati, beres, lu akan punya pernikahan yang terbaik. Padahal yang tadi lu bilang banyak tanggung jawab, banyak hal-hal yang perlu dipelajari, dan itu terbawa mulai dari pernikahan sampai cara mengasuh menjadi orang tua, bahkan cara kita hidup. Sebenarnya ya bapak bangsa kita, presiden pertama Soekarno tuh sudah memberikan satu kisi-kisi tebal. Berikanlah 10 anak muda, aku akan mengguncangkan dunia, itu kan. Tapi kan ada terusannya. Berikanlah aku orang tua. Ada terusannya tuh, cuma kan dipotong. Itu dipotong kan. Makanya buat gua, masa depan bukan di tangan orang muda. Orang muda tua aja nanti.
Apa yang mereka lakukan di depan tergantung yang orang tuanya lakukan hari ini. Mereka ya umur mah nambah-nambah aja, tapi berbuat sesuatu tergantung yang bapaknya lakukan hari ini. Maka itulah base dari campaign gua, bahwa kesakralan keluarga harusnya diletakkan sebagai source dari yang utama dari orang beragama. Gitu loh. Sehingga orang bisa melihat bahwa kontekstual agama ini bukan kompetitif. Bukan closingan, lock-inan gitu. Tapi bagaimana semua orang memiliki sebuah booster dan imun sehingga keluarganya menjadi tempat terbaik dan ternyaman di muka bumi ini. Gue keren banget bang. Gue tertarik dengan yang tadi lu bilang. Adalah sebuah pelecehan terhadap institusi keagamaan pada saat kita menggunakan keberhasilan kita di ranah agama, spiritualitas sebagai apa tadi bahasa yang lu pakai, sebagai alasan, sebagai penutup untuk kegagalan kita dalam sisi keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, dan it's real ya. Iya, makanya gini kan, itu kan ketuhanan Maha Esa di situ. Contoh di dalam server gua ada cerita tentang seorang bernama Abraham atau Ibrahim di server sebelah yang diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Nah, dalam debat agama itu kan siapa anaknya menjadi perdebatan kan. Nah, sebenarnya ada poin penting dalam cerita ini yang lumayan banyak dibahas di beberapa agama samawi justru. Akhirnya kan nggak jadi dikorbankan anaknya. Nah, pesan moralnya adalah apapun yang kamu lakukan dalam bertuhan dan beragama, jangan sampai korbankan yang namanya anak atau keluarga. Itunya loss. Orang lebih suka debat, ini siapa anaknya. Tapi semangat untuk tidak mengorbankan keluarga itu tidak menjadi gairah orang-orang beragama hari-hari ini. Kenapa? Karena gini, kalau gua nggak mau berkorban untuk keluarga, maka gua akan minta keluarga yang berkorban buat gua. Itu pelecehannya di situ. Aneh kalau kita bertuhan, tetapi dalam kehidupan bertuhan kita menyakiti, mengorbankan, membuat anak-anak trauma, membuat istri-istri trauma. Kita nggak ngerti cara memperlakukan istri seperti apa, anak seperti apa, dan mengatasnamakan dan Tuhan. Sekarang gini, kalau dipikir ya secara katakanlah pengetahuan gue yang bodoh. Oke, kita banyak-banyakan jumlah secara agama. Katakanlah kita server berseberangan. Maka cara paling mudah adalah gue banyakin anak gue aja. Kan hitungannya jumlah. Tapi bagaimana mengasihi, berkorban, melahirkan orang-orang dahsyat dan luar biasa, itu butuh effort. Dan effort itu agak sulit tanpa agama menurut gue. Akan sulit. Gitu loh. Nah, sedangkan kehidupan ini berprogresif. Kita lebih suka larang ini boleh ini enggak. Kita lebih suka menjustifikasi saya benar saya salah. Tapi tetap di rumah orang enggak, tetap sakit hati, tetap kecewa. Dan akhirnya lahirlah Coki Pardede. Ya nggak salah juga, makanya gue nggak pernah mempersalahkan, karena pasti ada sebab akibat yang belum tentu juga karena itu. Tapi kalau orang hari ini memutuskan untuk tidak terlalu tarik dengan agama, gue bisa mengerti kayaknya. Iya. Gue juga abis gue denger cerita Coki, gila. Bukan menyetujui, tapi gue bisa mengerti lah. Betul. Iya, yang tadi lo bilang sih benar banget. Kita sibuk mana server yang benar, mana yang salah. Tapi pada saat apapun server kita, tetap kebutuhannya masih sama. Kita bisa nggak melahirkan keluarga, pernikahan, anak-anak yang sehat. PR banyak ya. Iya dong. Kayak gini, detik kita kan udah nikah kan. Detik lo menikah, maka detik gue menikah, maka gue akan ketemu wanita yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih rohani, yang lebih ngertiin gue, yang lebih sabar,
Nah, perjuangan gue adalah bukan mengalirkan nafsu gue kemana yang lebih baik dari istri gue, tapi berjuang dalam kesetiaan sampai titik darah penghabisan. Bayangkan kalau gue nggak punya instrumen agama, maka gue akan upgrade, top up. Gue upgrade istri gue upgrade, gue top up anak gue ganti keluarga gue. Kesakralan sebuah keluarga tidak lagi menjadi ujung tombak waktu kita mulai beragama. Gitu bro. Ini menarik sekali karena mungkin salah satu yang sering menjadi justifikasi atau bagaimana kita berpikir itu kan kadang-kadang kita harus mengejar Tuhan yang paling utama. Dan terkadang kita berpikir bahwa kalau kita kehilangan waktu untuk anak, waktu untuk istri, tapi ini demi Tuhan nih, demi orang lain, demi beribadah, datang ke tempat-tempat ibadah kita, mengikuti rutinitas agamawi kita. Gimana caranya menurut seorang Bang Yeri, dan mungkin apakah ada pengalaman pribadi, bagaimana kita membalance itu? Karena biasanya kan kita mikirnya begini, ada prioritas dalam kehidupan, terutama kalau kita orang yang agamawi kita Tuhan nomor 1, ya kan? Pernikahan nomor 2, keluarga lah, pekerjaan dan lain-lain. Tapi kan Tuhan nomor 1, artinya kalau bertabrakan yang berhubungan dengan Tuhan, keimanan, agama, contoh ada ibadah hari Jumat. Hari Jumat juga anak main bola untuk pertama kalinya. Pilih yang mana nih? Kalau hadir nggak bisa dua-dua. Kalau pilih anak, nanti dosa dong masuk neraka. Itu paling parahnya. Paling baiknya adalah apa kata orang, nanti dibilang gue nggak mengutamakan Tuhan. Tapi kalau pilih itu kan agama, anak kasihan, tapi pada saat dipikirkan, balik ke prioritas ini. Kalau prioritas paling atas agama, ya udah itu supreme, nggak bisa dilawan. Gimana? Gue jelasin mungkin berdasarkan server gue dulu ya. Gue nggak tahu apakah ini kayaknya nggak bisa di general ya, tapi ya mungkin ini bisa jadi masukan aja. Jadi satu kali gue tuh merenung kata rumah tangga. Kenapa sih harus rumah tangga gitu? Rumah ya rumah aja, tangga ya tangga aja. Iya enggak? Kalau rukun warga kan 11-12. Habis rukun warga, ya warganya biar rukun. Nah kalau rumah sama tangga gitu loh. Masa semua rumah harus ada lantai 2-nya? Jadi gue tuh terganggu banget dengan kata rumah tangga. Aneh ya, orang lain mah ya rumah tangga aja. Gue tuh terganggu dengan kata rumah tangga. Lalu adalah kutipan di dalam ayat yang gue baca. Jadi satu kali seorang tokoh bernama Yakub, dia tuh tertidur lalu mimpi. Nah mimpinya dia lihat tangga. Tangganya dari surga sampai bumi. Terus ada malaikat naik turun gitulah ceritanya. Nah pas dia bangun, menarik nih. Terus dia bilang, wah alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini rumah Tuhan. Pintu gerbang surga. Nah jadi gini, Tuhan kadang memperkenalkan dirinya dengan rumahnya. Rumah tuh representatif pemiliknya. Lu kalau ke rumah gue berapa waktu lalu, lu pasti akan tahu nih rumah siapa. Karena apa? Karena rumah gue tuh dulu lampu tamannya bola, pagarnya bola, ruang tamunya bola, sampai kamar mandi ada bola. Jadi kalau lu datang ke rumah, ini rumah pemain bola. Dari mana? Apa lu kenal pemiliknya? Enggak, rumahnya kelihatan. Kalau rumah musisi kelihatan. Kalau rumah petinggi militer ya jelas. Jadi salah satu cara merepresentatifkan Tuhan bukan dari debatnya, bukan dari mujizatnya, dari rumahnya. Itulah garis tengahnya, gitu loh. Jadi cara kita memperkenalkan, cara kita hidup bertuhan, semua gambaran Tuhan tidak terlihat di mimbar, tapi di rumah. Itulah cara orang bisa kenal Tuhan. Dengan cara dia lihat rumah tangga orang-orang yang bertuhan nih kayak gimana. Bukan keras dan jagonya dia menyatakan kesalahan agama lain dan meluruskan kesalahan yang ada. Gitu. Jadi keseimbangannya di situ. Makanya menempatkan keluarga tidak di prioritas utama, ya itu nggak akan kontraproduktif. Akhirnya kita akan memilih arena lain selain rumah untuk menyatakan kesakralan Tuhan ini.
benar salah, ayat ini benar, saya lebih baik, kamu tidak baik, saya lebih suci, kamu tidak suci. Oke, berhenti dulu itu semua, pulang lihat rumah masing-masing, itulah kebenaran. Jadi kebenaran yang mudah ditebak, mudah diikuti. Jadi kalau dalam sebuah debat, kita rendah hati dulu, misalnya ya ini debat, taruh rumah kita masing-masing. Bagaimana kondisi rumah kita masing-masing, itulah yang menentukan kondisi kerohanian kita. Bukan hanya knowledge, bukan hanya public speaking, bukan hanya track record, bukan hanya karena ribuan orang bilang oke dan follower dan sebagainya. Rasanya orang akan lebih mudah tertarik dari rumah dibanding lu berdosa dan lu salah. Jadi strong from home lah, back to basic. Pulang ke rumah, perbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan jangan sombong. Dan jangan saling menghakimi rumah siapa gagal, rumah siapa benar. Stop, karena nggak ada yang bisa. Itu kan yang firman Tuhan katakan, nggak ada yang bisa bangun tanpa Tuhan. Di situ ketidakberdayaan kita muncul. Kapan? Bukan waktu debat. Debat kadang-kadang keberdayaan kita muncul. Waktu bangun rumah. Yang lo ngomong itu ngingetin gue sama ada satu teman gue, dia juga seorang pendeta dari background Kristen, dan dia bilang kesuksesan gue tidak dinilai oleh seberapa banyak jemaat gue atau bahkan apa yang mereka pikirkan tentang gue, seberapa mereka merasa gue pendeta yang hebat atau enggak, tapi kesuksesan utama gue dari apa yang istri gue pandang tentang gue dan apa yang anak-anak gue pandang tentang gue. Dan dia bilang kalau anak-anak gue benar-benar bisa melihat Tuhan dan jatuh cinta sama Tuhan karena papanya seorang pendeta, ayahnya seseorang yang bilang bahwa dia menganut kepercayaannya dengan kuat, dan anaknya melihat dan jatuh cinta akan hal itu, maka gue sukses. Karena kenyataannya banyak yang orang-orang pemuka agama, setidaknya yang di Kristen ya, yang dari luarnya sukses secara ukuran KPI, organisasi, gerejawi, agamawi, semuanya menyatakan sukses. Tapi anak-anaknya malah jadi tidak percaya Tuhan, jadi keluar dari agama, organisasi, tidak mau sama sekali, bahkan pahit dan membenci bukan hanya ayahnya tapi Tuhannya. Karena kenapa? Gara-gara Tuhan gue, gara-gara itu perspektif dia. Kenapa Tuhan gue? Kenapa gara-gara agama ini, gara-gara gereja ini, rumah tangga gue hancur. Itu nggak dikit sih bro, teman-teman gue yang punya. Bahkan ada yang bilang gini, lebih susah percaya Tuhan kalau jadi anak pendeta daripada orang biasa. Ya, kalau menurut gue nih, perspektif gue ini juga banyak orang nggak setuju. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi gini, ibadah selalu ada. Anak-anak nggak selalu kecil. Gue ulangi ya, ibadah selalu ada. Minggu, Paskah, Natal. Tahun depan ada lagi Natal. Tahun depan ada lagi. Tapi momentum dengan anak, dengan istri, dengan mertua, dengan mantu, nggak selalu ada. Satu saat momentumnya udah nggak ada. Satu saat anak akan tinggalkan kita, orang tua akan tinggalkan kita. Jadi ketika skala prioritas ada di depan mata, ya memang tidak terpisah antara kesakralan agama gitu. Siapa sih yang misahin? Saya juga bingung tuh. Sehingga harus milih mana gitu. Karena tidak terpisah itu yang harusnya sama, bahkan tuh menjadi landasan awal. Ketika yang di rumah oke, baru dong bangun yang lain. Itu. So menurut seorang Abang Yeri, untuk gue nih, tips buat gue nih, kan gue belum menjadi bapak nih, baru menjadi suami kan. Practical tips, bagaimana? Seperti apa sih? Atau mungkin bagaimana lo menerapkan dalam keluarga lo untuk membalance? Terutama kan buat lo nggak gampang karena gini, kadang-kadang banyak dari kita bisa menjadi komentator dan kritikus. Tapi gue selalu ingat statement, kalau kita tidak menjadi bagian dari solusi, berarti kita udah jadi bagian dari masalah. Dan untuk lo beda kalau lo seseorang yang ngelihat dari samping dan bilang, lo milih agama lo
nggak mikirin keluarga, tapi kan lu menghidupi itu, iya kan? Practically secara praktis apa sih biasa mungkin prinsip-prinsip yang lu taruh pada saat terutama dua hal ini, gimana bro? Pertama, gue nggak mau anak gue punya bapak rohani, karena gue lah anak bapak rohaninya. Gue lah bapak rohaninya. Gue nggak mau anak gue menggelandang kemana-mana, mengemis, minta orang-orang jadi bapak rohaninya, kakak rohaninya, coach. Karena gue adalah bapak sejatinya. Gue nggak mau anak gue kenal sekolah minggu pertama kali kenal Tuhan pertama kali sekolah minggu atau di gereja. Gue nggak mau anak gue bertumbuh dalam pembimbing rohani. Harusnya itu gue. Makanya gue selalu menerapkan dan gue ucapkan ini berkali-kali ke anak dan istri gue. Tidak ada pelayanan yang lebih penting daripada kalian. Gue ngomong dari awal supaya rasa amannya muncul. Kalau gue tidak bertanggung jawab sama keluarga, gue akan hentikan pelayanan. Gue nggak akan pakai pelayanan untuk nutupi aib gue, kekurangan ajaran dan kebrengsekan gue. Tidak bertanggung jawab sama keluarga. Gue rela kehilangan pelayanan, tapi gue nggak rela kehilangan cinta kasih gue terhadap keluarga. Makanya gue membuat mereka spesial, lebih dari pelayanan. Kadang-kadang gue nggak ajak mereka datang ke pelayanan karena mereka lebih dari pelayanan. Seperti itu. Jadi tindakan-tindakan praktis itu dan lu tau Bray, salah satu kado terbaik gue buat anak gue. Salah satu kado terbaik gue mencintai mamanya lebih dari sebelumnya. Wow. Itu magicnya. Dan itu gue butuh Tuhan, gue butuh agama. Disitulah kehidupan beragama gue akan semakin menggelora. Sehingga gue gak terlalu pusing, jemaat dikit, jemaat banyak. Kok kita belum mayoritas, kita masih minoritas. Ya itu nanti. Tapi kebutuhan agama gue adalah untuk gue membangun surga di hati anak dan istri gue. Sebagai first ministry. Itu bro. Karena sesungguhnya iman kita harusnya bisa terlihat. Kita bilangnya kan bagaimana kita mencintai sesama, tapi kita mikirnya kalau bagaimana kita mencintai sesama tuh yang kepikiran tuh jemaat, gereja, orang di luar sana. Bahkan lebih mudah mencintai kadang-kadang orang yang beda agama deh. Ini bagian dari pelayanan gue. Tapi kita tidak mengaplikasikan itu terhadap orang-orang yang paling dekat kepada kita. Tapi juga butuh, nggak tahu ya. Kalau gue dengar gitu, bro, gue merasa butuh sebuah security untuk bisa melakukan yang lo lakukan. Maksudnya gini, kadang lebih mudah untuk, at least ini yang gue bisa bayangkan dan sering juga rasakan. Kenapa kita kadang-kadang, terutama sebagai seseorang yang udah sebagai pemuka agama atau orang yang udah terlibat lah di dalam hal-hal agamawi, atau bahkan gak usah gitu deh, di dalam dunia bisnis dan lain-lain. Karena kalau kita sukses dalam agama, dalam ibadah, dalam bisnis, di luar, itu diselebrasi bro. Ya kan, diselebrasi kita menjadi pendeta, dilayani Pak Pendeta, kita menjadi bos, Pak Bos dilayani. Dan seakan-akan kalau kita luangkan waktu di sana, kita mendapatkan sebuah sekuritas, kita mendapatkan nama, kita mendapatkan posisi. Tapi pada saat kita balik ke rumah, apa yang kita lakukan, kalau kita nggak hati-hati rasanya kok nggak sebanding. Yang satu gue luangin waktu, sukses nih, dapat sesuatu. Yang satu sampai kapanpun, kalau sama istri gue harus melayani terus, sama anak gue harus ngalah terus. Dan seakan-akan kita merasa itu tidak diselebrasi, dan karena tidak diselebrasi, nggak ada yang ngeliat. Kadang-kadang rasa insecure ini, ya udah deh gue mendingan buang waktu gue di luar biar gue lebih dilihat orang daripada di dalam. Makanya agama membuat pundak rohani kita makin kuat untuk bisa menanggung itu. Itu konsekuensi. Kalau nggak enak gimana? Telen nggak enaknya. Kalau nggak nyaman gimana? Telen nggak nyamannya. Kalau nggak usah nikah, nggak usah punya anak. Nggak mungkin orang mau nikah tapi mau menolak insecure-nya itu. Right. Gitu loh. Itu include. Makanya gue ngerti bokap gue tuh suka nongkrong malam-malam ngerokok kalau anak dan istrinya tidur dari dulu. Ngapain nongkrong di depan? Ya ngatasin itunya. Gimana dapur ngebul, gimana ini gimana. Itu
Udah konsekuensi gitu loh. Apalagi kita laki-laki gitu loh. Mau berdarah-darah, mau gimana, udah telan aja. Aku sering bilang bahwa bukan tugas presiden dapur ngebul. Tugas kita Bapak. Mau COVID mau enggak, udah tugas kita. Gitu. Kalau lu nggak nganggap itu tugas, sebagian waktu abis main game ya lu yang kurang ajar. Iya kan. Tapi itu udah tidak dihargai, tidak diapresiasi. Semua perbuatan baik luar biasa dahsyatnya dianggap wajar. Iya. Ya kita apresiasi diri kita sendiri aja. Right. Gimana caranya? Cari caranya. Kalau nggak tahu cari sampai dapat, sampai botak cari. Titik utama itu yang tadi lu bilang bukan sih? Iya. Tanggung jawab itu, Tanggung jawab responsibility. itu. Iya. Makanya kekuatannya yang gue paling suka dalam tanda kutip paling seksi itu kalau orang beragama, kekuatannya apa? Singleness. Kemampuan bertahan dalam kesendirian di dalam segala situasi. Lo tau kekuatan waktu membangun family itu apa? Singleness. Karena di situ lo akan bertarung sendiri. Lo akan rasa kesepian kadang-kadang di tengah keluarga. Lo tidur, bini lo lihat sana, lo lihat sini. Lo nggak ngomong 3 hari, anak-anak cuma datang minta sesuatu. Lo cuma dianggap objek pemenuh hasrat di rumah. Di luar lo dihargai, di rumah lo dihina-hina. Makanya kita malas, tapi singleness, bertahan dalam situasi itu. Itu hanya menurut gua kemampuan itu mampu ketika lo mulai hidup bertuhan secara sungguh-sungguh. Lo nggak hancur, lo nggak somplak. Setuju. Lo tetap waras. Lo nggak perlu obat penenang, obat untuk mengebooster lo waktu lo lagi error sendirian. Lo bertahan, tetap sehat, tetap senyum. Ya jatuh sedih, ya lo mau garuk-garuk tanah, lo mau nangis bombay, abis itu bangkit lagi, kuat lagi, sehat lagi. Gimana caranya? Temukan caranya. Singleness. Makanya buat gue single to forever. Single to forever. Karena semua momen akan kita alami secara nanti sendirian. One day anak gue akan ninggalin gue. One day istri gue akan ninggalin gue. Orang tua akan ninggalin gue. One day gue akan fight sendirian. Bayangkan kalau gue gak punya booster. Makanya gue yang gue suka dari Alkitab ya, gue jarang ngomong ini. Yang gue paling suka dari Alkitab adalah closing statement ya bro. Closing statement ya. Apa tuh? Jadi Alkitab tuh ditutup dengan kalimat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Artinya Alkitab ditutup dengan kalimat sederhana. You are not alone. Kata siapa lu sendirian bro? Ya lu nangis sendiri, lu sepi, dingin. Tapi lu gak sendiri. Disitulah kebutuhan beragama dan bertuhan. Lebih dari sekedar undang-undang yang memaksa harus satu server. Ya kan? Safe space bro. Gue berharap lewat acara ini setiap dari kita kalau lu lagi nonton itu sih bro sebenarnya. And sebenarnya ini dari awal kenapa kita membuat ini kan. Iya. Pada saat setiap dari kita bisa merasakan, tahu bahwa Tuhan ada sama kita, apapun servernya, apapun keadaannya. Dan terutama kalau keadaan kita lagi nggak baik. Soalnya kadang kalau keadaan baik kan siapa yang butuh Tuhan? Gue bisa, duit ada, keluarga ada, semua aman. Tapi pada saat semuanya udah nggak ada dan semuanya udah hancur, bahkan orang paling dekat kita, keluarga kita, istri suami kita meninggalkan kita. Yang tadi lu bilang keren banget. Di tengah-tengah kesendirian itu Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Ya karena banyak orang tewasnya ketika lagi sendiri waktu ngebangun keluarga. Anak menuntut, istri menuntut, mertua menuntut, agama menuntut, jalanan menuntut jadi ayah yang baik. Dan pada akhirnya lo sadar, jir gue sendiri men, gue nggak punya siapa-siapa nih, gue terhilang, gue ibarat tukang roti mati kelaparan nih, gue tukang rotinya tapi gue kelaparan.
Oh di situ gue ngerti. Oh singleness, powerfulnya, religion tuh di situ sih. Tapi masih masih unpopuler loh. Orang nggak setuju juga ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan safe space. Kalau yang dijudge ya kita doang, yang dihakimin dibuang. Tapi ya gue pengen nutup dengan itu sih. Ini berbeda sedikit dengan yang sebelumnya. Tapi kalau lu berada dalam posisi itu yang tadi Bang Yer bilang, kita terutama gue cuma pengen lu tahu lu nggak sendirian. Ada Tuhan. Ya kan? Apapun lu kira dia, apapun label yang lu taruh, lu kira dia wujudnya kayak gimana, kaki itu kan kekuatan konten TikTok lo bro. Right. Iya kan. Iya. Nunjukin kalau bokap lo nggak ngajak lo doa, masih ada kok orang sedeng yang dipakai Tuhan untuk ngajakin lo doa tiap malam. Walaupun berharap satu hari dan percaya keluarga lu, bokap lu bakal. Dan kalau nggak ada yang ngajak lu doa, lu yang ngajak doa juga nggak lurus banget. Tapi dia ngajak doa. Yang lurus belum tentu ngajak lo doa. Udah gitu doang. Oh gosh. Always good guys. Seperti biasa, you guys love it. Rusuhin kolom komen, bagiin ke kita pengalaman kalian, apa yang kalian pikirkan. Gue suka banget loh. Selama ini nggak semuanya setuju dengan apa yang kita ngomongin, dan itu penting. Kalau kita bikin sesuatu yang semua setuju mah nggak seru. Kalau kita bikin sesuatu yang safe space, artinya kalian boleh ngerespon, tidak menyetujui atau menyetujui, keluarin pikiran kalian, pendapat kalian. And we just hope that you guys bisa menemukan safe space di sini. Bang Yer, thank you so much. Always good to have you. See you guys. Jangan lupa share, comment, subscribe, semua lakukan yang selalu dilakukan di YouTube. See you at the next episode.